Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Boim Acak. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana ya, karena kita di channel yang baru, yaitu BU. Apa itu BU? Bintang Utara. Hari ini pemirsa, saya akan pergi ke daerah yang katanya rumornya ada sebuah batu, bukan sebuah, batu kembar itu dipecah oleh pemiliknya. Dan yang memecahnya itu sekarang mengalami kelumpuhan. Nah, dengar-dengar katanya yang lumpuh ini diganggu oleh yang menunggu di batu itu. Apakah betul? Kita akan ke sana. Dan yang sakit ini juga sudah diperiksakan ke dokter, katanya tidak ada sakitnya sama sekali. Nah, penasaran kan? Bukan Anda saja yang penasaran, saya pun penasaran. Jangan lupa, karena channel kita baru, BU Bintang Utara, like, subscribe, komen, kemudian share sebanyak-banyaknya ya. Dan notifikasinya jangan lupa pencet loncengnya. Jadi kalau ada video-video baru, kamu akan selalu bisa melihatnya. Jangan kemana-mana, ikuti kita bersama tim menuju lokasi. Sobat BU, sekarang saya berada di lokasi yang sudah dibicarakan tadi, batu kembar. Nah, terbukti di sini bahwa batunya hanya tinggal satu. Sobat BU ya, tadinya ada dua. Nah, yang satu lagi di sebelah sini itu sangat besar, hampir sama dengan yang di sini ya. Itu batunya gantung, di sini ini agak menggantung. Nah, kalau Sobat BU pengen tahu lagi, bukan hanya ini saja batunya. Ternyata di atas sana itu ada beberapa batu yang hanya terlihat ujung-ujungnya aja, yang lain itu tertanam di dalam tanah. Nah, betul sekali. Tadi ketika saya mencari informasi, baik pemirsa, BU Bintang Utara, jangan kemana-mana. Nantikan nanti malam kami beserta tim akan membuktikan ada peristiwa gaib apa di sini. Apakah betul Bapak yang memecah batu ini mengalami kelumpuhan karena gangguan-gangguan gaib-gaib yang ada di sini? Ya, jangan kemana-mana. Ikuti kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Ustadz Mardi ya. Jadi Pak Ustadz ini yang tahu sekali bahwa ada orang yang penasaran dan menggali yang konon katanya ada emasnya di sini. Jadi kronologisnya seperti apa itu Pak Ustadz Mardi itu? Jadi saya ingin menceritakan sejarah pengalaman saya selama saya di sini. Mungkin ya sudah banyak orang tahu lah ya. Banyak orang tugas 1-2 orang yang mungkin punya kelebihan ataupun paranormal, bahkan beliau mengira bahwa di tempat ini ada satu timbunan harta karun yang dikatakan emas peninggalan zaman Belanda. Mungkin ini satu bukti bahwa ini adalah asli masih peninggalan Belanda. Ya. Ini Menurut kalau saya pengen tahu ini sebenarnya kok bentuknya kotak kecil. Ini maksudnya apa sebetulnya ini? nggak cuma satu ini, sebetulnya banyak. Di Banyak. sini dulu banyak. Ada kurang lebih sekitar 12. Tapi sudah dihancurkan. Ya. Diambil batunya, ada orang yang perlu itu, dan ini masih satu sisa. Nah, menurut orang-orang yang boleh dikatakan tahu tentang alam gaib, ini adalah tempat penunggu jin yang konon kabarnya dia menunggu harta karunnya di sini. Itu pernah kelihatan sosoknya seperti apa? Ya, kalau sosoknya saya belum pernah selama saya di sini, alhamdulillah belum pernah tahu. Cuman menurut orang-orang yang mungkin punya kelebihan, inilah tempatnya di sini. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa di sini ada satu timbunan harta karun yang mungkin ya boleh dikatakan sangat banyak. Tetapi nyatanya setelah ya kita adakan satu pengecekan, baik itu dengan cara mungkin berzikir, mungkin dengan cara langsung digali. Ya, satu contoh ini yang sudah digali. Nah, ini pemirsa. Nah, kita bisa buka. Oh, ini sudah digali. Ini saya tutup karena takut nanti ada. Nah, inilah galiannya. Dalam berapa tadinya? Kurang lebih kurang lebih 2,5 meter. Nah, ini kan udah saya kasih sampah karena
ya takut kalau ada yang masuk ke sini. Iya. Nah, inilah buktinya penggalian yang telah dilaksanakan oleh orang yang mencari harta karun. Nah, ini kok sepertinya kalau lihat dari tanahnya ini sepertinya belum lama ini Pak Ustadz. Nah, penggalian ini kurang lebih sekitar 5 bulan. 5 bulan yang 5 lalu. bulan Berapa orang yang menggali ini? Yang menggali kurang lebih 5 orang. 5 orang. Nah, Berikut paranormalnya. berikut paranormalnya. Ya, tapi ternyata setelah digali sekian dalamnya tidak ada buktinya. Nah, ya mungkin inilah tipu daya makhluk-makhluk yang gaib lah gitu ya, makhluk jin lah. Jin itu Mungkin tadi yang ya, mungkin seperti itu. tipu daya manusia gitu. Nah, Pak, makanya di sini. saya menyarankan kalau bisa kita jangan terpengaruh lah. Betul. Ya, jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Mungkin bisa ada kaitannya lah mungkin dengan hal-hal yang ada di Batu kembar itu. batu kembar tadi. Dan Belanda. Nah, mungkin itu. Jadi gitu pemirsa ya, jangan terlalu percaya dengan yang namanya bisikan-bisikan jin itu tadi. Mereka cuma hanya ingin menyesatkan. Ini sudah terbukti, sudah digali, tapi nyatanya nggak ada. Katanya menurut paranormalnya ada di sini. Setelah digali nggak ada. Jadi jangan pernah percaya, jangan tertipu, ya. Kita selalu kalau mamanya ingin kaya ya, kita kerja, jangan cuma pengen gali terus. Kalau semua dapat gali terus kaya ya orang semua nggak mau kerja ya Pak Ustadz ya, Ya, seperti betul, itu ya. betul. Kalau pengen kaya kita bekerja Harus ya Pak bekerja. Ustadz ya. Oke, itu saja pemirsa, terima kasih Pak Ustadz Ya. atas informasinya. Nah, sama-sama. Sehat selalu pemirsa, kita akan ke lokasi, kita cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bintang Utara. Sekarang saya berada di lokasi yang sudah dijanjikan ya. Sekarang saya sudah bersama dengan Mas Narko ya. Mas Narko adalah pemilik dari lahan yang ada di sini. Mas Narko, saya mau tanya ini, apa betul tadinya batu di sini ini sebenarnya ada 2 tadinya? Lokasi ini memang benar adanya buat batu yang ada di sini ada Ya. 2 yang mungkin disebut dengan batu kembar. Batu kembar ya. Cuman yang satu ini kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Nyata-nyata dipecah. Ya. Ini kondisinya seperti itu, yang ada tinggal 1. Tinggal. Tadinya kembar. Mungkin ini sisanya ya, Mas sisa, Narko, ya? sisa dari bagian batu kembar tersebut. Yang ini ya. Nah, dengar-dengar ini katanya ketika batunya dipecah, katanya ada beberapa orang yang mengalami sakit karena batu ini dipecah. Apa betul Mas Narko seperti itu? Kalau kejadian seperti itu saya sendiri kurang paham Pak ya. Iya. Masalahnya saya kurang mengerti untuk alam Alam lain, gaib gitu alam ya. lain kami Iya. nggak mengerti. Cuman untuk kejadian-kejadian yang ada di lokasi ini memang di lingkungan ini sering melihat di lokasi ini keluar masuknya cahaya yang mungkin cahaya itu luar biasa sebesar lah. Seperti apa itu saya? Seperti lampu, ukuran lampu petromak itu yang kurang masuk ke lokasi ini, cuman tidak di setiap waktu. Ini ya. Iya, ada memang kejadian seperti itu. Terus memang di lokasi ini tadinya untuk budidaya tanaman horti, Ya. dan di sini kejadian kalau malam, kejanggalan-kejanggalan di malam itu memang sering terjadi, seperti batu kayak terjatuh dari atas ke bawah untuk ukuran jumbo, ukuran Ya. besar, tapi nyatanya tidak ada. Jadi hanya suaranya Hanya aja. suara yang kebentur Di bawah. Iya, ke bawah. Selain itu ada lagi kejanggalan-kejanggalan Mas? Kalau lampu-lampu seperti sorot itu kayaknya nggak asing Pak kalau di lokasi ini. Di sini ya. Di lokasi. Suara-suara mungkin. Kalau suara kurang jelas Pak. Saya sendiri kurang paham kalau masalah ini, tapi kalau kebentur-bentur itu pasti. Batu ya, pasti Pasti. suara batu yang seperti itu. Yang lain kurang paham kalau saya Pak. Memang belum. Oke. Baiklah pemirsa, tentunya Anda penasaran, kita akan buktikan sebenarnya batu ini dipecah, itu sebenarnya sosok apa sih yang ada di batu ini. Penasaran ya? Karena sebentar lagi kita akan panggilkan mediatornya, Mas Anjas. Nah, ini dia Mas Anjas. Gimana? Udah siap ini Om Joko untuk mediator hari ini? Siapa dulu ini yang jadikan mediator? Mas Anjas dengan Mas Eno. Mas Anjas dan Mas Eno langsung, Iya. dua-duanya. Oke pemirsa, langsung aja kita ke Mas Eno dan Mas Anjas untuk mediatornya. Untuk Abah Cilik, Iya. Nah, ini saya mau tanya-tanya nih Abah Cilik. Abah Cilik baru kelihatan karena barusan Abah Cilik ini memantau lokasi yang ada di sini, ya. Kira-kira apa yang sudah dipantau lokasi di sini Abah Cilik? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BU.
di sini banyak sekali ya Mas Boen ya, alam-alam gaib yang mengganggu tempat kita kan gitu. Jadi begini Om Boen, saya diminta oleh Mas Marco ya Om Boen ya. Ya. Jadi banyak permasalahan di sini yang kabarnya katanya batunya setelah dipecah banyak menimbulkan terjadi bencana gitu Mas Boen. Sakit, lumpuhan dan sebagainya. Maka kita penasaran Mas Boen, apakah benar bangsa siluman tersebut yang mengganggu tempat ini Mas Boen? Maka malam ini kita datangi, ini kita bawa mediator Mas Anjas dengan Mas Seno untuk mengungkap benar tidak bangsa jin itu yang mengganggu masyarakat di sini karena terpecahnya batu ini gitu Mas Boen. Jadi dampaknya ada nggak dari Dampaknya batu ini ada yang atau sakit-sakit itu ya? Iya. Ini sudah datang ya Om Boen ya. Itu ada 2. Kalau yang satu sosoknya seperti ada macan, ada 4 di sini Om Boen. Macannya warna apa ini? Warna hitam. Ini macan, ada macan 2, ada singa 1, terus yang di sebelah sana itu ada ular ya sahabat BI ya. Nah, jadi kita akan ungkap benar tidak keberadaan mereka tersebut. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Ya, Abah Cili siap. ya. Kita panggilkan Mas Anjas dulu ya Mas Anjas ya. Mas Anjas. Monggo silakan sebelah sana dibantu Mas Wijaya dengan Mas Joko. Ayo melebu. Kan? Diam-diam, tenang. Sini duduk. Duduk sini. Duduk. Maju sini. Maju. Ini pemirsa, ini agak lumayan melawan. Duduk sini. Kemari. Kami tidak akan menyakiti. Kami hanya ingin silaturahmi saja. Assalamualaikum. Dengan siapa saya bicara? Dengan Surojoyo, betul? Maaf ini mengganggu waktunya. Saya mau menanyakan apa betul tadinya di sini itu batunya ada 2? Ya. Iya. Terus yang satu kemana? Dipecah. Nah, terus katanya dengar-dengar gara-gara batu ini dipecah, itu si pemilik lahan ini jatuh sakit, betul atau tidak? Iya. Pemirsa, ini satu lagi. Barang itu tolong. Atas air, pejang. Karena kembali Aji Suro, iki Aji Joyo. Aji Joyo ini Aji Suro. Sini. ngobrol, kita bertanya-tanya tentang sejarah yang ada di sini. Monggo, silakan. Aku nih. Assalamualaikum ya alam gaib. Sini. Rene. Mbah, iki Mbah Aji Suro ya? Aji Suro apa? Aji Suro. Mbah. Mbah sing jaga watu iki. Iya, sing jaga watu iki. Sing Aji Joyo, Aji Suro Mbah ya. Kalau yang Aji Joyo yang ini. Ini adiknya atau kakaknya? Adik ya. Berarti kembar ya. Benar yang dikatakan oleh masyarakat di sini bahwa kalian itu kembar ya? Benar ya? Berarti yang dipecah Anda ya? Bukan ini ya? Yang dipecah oleh masyarakat di sini tuh di batunya. Yang akan saya tanyakan gini Mbah. Benarkah tempat ini dulunya gerbang gaib? Benar. Jangan pergi.
Bah, yang akan saya tanyakan, benar tidak Anda yang mengganggu bangsa manusia yang di sini? Tidak, bukan Anda. Siapa yang mengganggu? Yang mengganggu siapa? Yang mengganggu siapa? Yang mengganggu siapa? Ketua kami. Ketuanya. Oh, berarti ada yang tua lagi ya. Bah, ini benar tidak sosok di sini ini kalau saya lihat ini tempat pintunya ya. Nah, Pintunya. Jadi Anda yang menjaga ya. Anda ini berasal dari mana? Dari Pulau Jawa. Anda bukan berasal dari sini ya sebenarnya ya. Tapi karena di sini posisinya ada batu, benar. Maka Anda ingin tinggal di sini. Benar. Yang akan saya tanyakan, di belakang Anda ini benar tidak di situ tempat yang ada atau yang lebih tua dari kalian? Benar. Tapi itu sosoknya ular. Benar. Sosoknya ular. Adanya di sebelah sana. Nanti bisa tolong dipanggilkan. Bisa ya? Bisa minta tolong dipanggilkan ya. Kalian marah atau tidak batu ini dipecah? marah. Marah ya? Anda tahu saya telah komunikasi dengan raja kalian. Ya. Sudah tahu? Sudah paham? Jadi jangan marah-marah ya. Saya hanya ingin mengungkap benar tidak batu ini dipecah lalu masyarakat di sini mengalami sakit atau kelumpuhan. Hanya itu saja. Ya. Nah, Bah, dulu tempat ini kabarnya ada tempat Belanda atau di sebelah sana tempat Belanda. Benar. ya. Kabarnya Anda juga lah yang membantu masyarakat di sini untuk mengusir bangsa Belanda di sana. Ya. Benar. Yang akan saya tanyakan kembali, benar atau tidak di sini tertanam atau timbunan emas dari Belanda? Ada. Ada, katakan ada, kalau tidak, tidak. Ada. Ada. Emas tersebut batangan atau dia emas yang hanya dibawa oleh manusia atau orang Belanda tersebut? Perhiasan. Biasa. Hanya perhiasan saja. Karena banyak paranormal yang mengatakan di sini banyak tertimbun emas-emas. Benar atau tidak? Tidak. Tidak. Itu kan hanya bangsa Anda yang menginginkan minyak-minyak tersebut. Hah? Siapa? Siapa kalau bukan Anda? Saya tidak minta seperti itu. Siapa yang meminta? Itu. Bangsa jin yang di sebelah sana. Bangsa jin itu dia meminta minyak-minyak tersebut untuk apa? Untuk sebuah kekuatan mereka atau untuk makan mereka? Ya. Untuk aura negatif. Untuk aura negatif mereka. Mbak, benar tidak? Dulu di sini pernah terjadi peperangan. Benar, Ya. benar. Dan masyarakat di sini dulu untuk melawan bangsa Belanda itu mereka bersembunyi di sini. Ya. Benar. Jadi tempat batu ini itu persembunyian mereka. Ya. Benar. Karena saya yang melindungi mereka. Oh, jadi Abah yang melindungi mereka. Dan saya ada kabar dari guru Anda atau sesepuh Anda bahwa Anda juga dulu membantu masyarakat di sini untuk menumpas bangsa Belanda. Benar. Maka itu saya tidak mau marah-marah dengan Anda karena Anda juga membantu bangsa manusia dulu di sini untuk memerangi penjajahan itu. Bah, ini adik-adikmu. Iya. Iya, di sini Anda kembar ya? Benar ya? Benar. Yang akan saya tanyakan, kalau dulu di sini ada sosok cahaya putih ke atas itu siapa? Itu Kris. Kris Mojojoyo bukan? Ya. Benar. Jadi ini pintu ya. Jadi Anda yang menjaga pintu tersebut. Boleh diizinkan atau tidak saya komunikasi dengan ular tersebut? Boleh. Tolong dipanggilkan. Tolong ya. Tolong dipanggilkan. Iki endah dingin. Jangan dikeluarkan. Biarkan dulu. Biarkan dulu. Tolong panggilkan ya. Tolong panggilkan. Coba nih Kak. Awas banyak. Ini tengah sini. Ini hanya ingin menggali informasi. Rene, bah, Rene, bah. Ini, Pak. Ini, Pak. Oke. Ini, Pak.
Ah, ini apa yang dari Jogja ya? Bah, ini penjaga di sini. Kue penjaganya. Iki siapa? Ini siapa? Tengah. Hah? Anda penjaganya, itu yang di tengah, benar. Itu yang ular di sana, benar. Iya. Prajurit nih. Prajurit nih. Perintahkan dia untuk pulang. Perintahkan untuk pulang karena saya tidak ngobrol baik sini, ngobrol. Pulang ya. Pulang. Coba nih Kang. Pulang. Karena aku arek nyeluk singa nih. Saya panggil singa nih karena konsone dek iki singa. Ya. Teman mereka ini adalah singa ya. Nah, keluar ya. Celok ke singa nih. Aku pengen singa. Awas. Singa nih. Tenang. Wes, ora apa Pak? Itu singa dek, baturan dek. Dia berteman, ora apa Pak? Dia berteman. Bah, ini temannya apa? Ini juga dari Jogja? Iya. Bah, saya kemarin sudah mendatangi tempat ini. Dan katanya batu ini sudah dipecah. Benarkah bangsa siluman Anda, bangsa penghuni sini yang mengganggu masyarakat di sini? Anda merasa terusik tidak tempat ini dipecahkan batunya? Sangat terusik. Karena ini dulunya tempat Anda untuk bersembunyi ya. Ya, Benar. Anda terusik. Benar. palang pintu gaib tadi. Oh, ini palang pintunya. Yang palang pintu tadi ya. Yang tadi palang pintunya ya. Yang akan saya tanyakan. Dengan cara apa Anda mengganggu bangsa manusia tersebut? Perjanjiannya. Dulunya ya. Iya. Kan saya titipkan ini, jangan dirusak. Dititipkan, jangan dirusak. Mungkin gini, Mbah. Perjanjian Anda dulu dengan mbah-mbah yang dulu mungkin bukan yang sekarang. Ya, jadi harap dimaklumi karena tidak tahu ya. Yang ada tempat ini adalah saudara saya, Mbak. Nah, mereka meminta tolong dengan saya supaya diungkap benar tidak batu ini dipecah, maka terjadi musibah di tempat ini. Itu yang akan saya tanyakan. Bisa kita komunikasi ya, Mbak ya? Bisa ya. Saya sudah berbicara dengan keris Anda, ya, yang dari Yogyakarta. Ya, tahu kan? Paham ya? Ini singa ini, ya, singa ini kerabat Anda. Ketika waktu penjajahan dulu, dia yang selalu menghantui bangsa Belanda itu supaya pergi. Benar? Iya. Benar ya? Tapi Anda sering mengganggu bangsa manusia tidak? Jawab. Jangan bohong. Jawab. Hah? Yang sering menampakkan diri di sebelah sana, lari-lari seperti api itu Anda. Benar ya. Begini Om Boim, saya menghargai mereka karena mereka ini dulunya pernah membantu bangsa manusia untuk mengusir bangsa penjajah. Maka kita tidak mau ribut-ribut ya Om Boim ya. Kita bukan untuk saling adu kekuatan, benar ya? Bukan untuk saling adu kekuatan. Intinya kita mencari kebenaran. Benar tidak mereka yang mengganggu bangsa manusia yang ada di sini? Benar ya? Tetapi itu bukan salah manusia. Ingat, Anda sudah membuat perjanjian dengan saya, ya. Maka esok akan saya obati beliau, bapak angkat saya yang sakit, ya. Tolong besok Anda datang cabut, karena saya tahu Anda dan yang dua penjaga di sini tadi yang mengganggu. Benar? Mas Narko. Ini Mas Narko. Benar mereka yang mengganggu ya Mas Narko ya. Benar mereka yang mengganggu di sini. Tapi karena kita kemarin sudah berkomunikasi ya Mas Narko ya. Kita tidak mau ribut-ribut. Kita tanya saja benar tidak mereka yang mengganggu. Nah, kalau ingin Mas Narko tahu sosok jin atau bangsa alam gaib di sini ya mereka iki Mas Narko. Iki mereka ular ya Mas Narko ya. Nah, ini singanya. Nah, yang tadi itu Aji Suro itu yang dipecahkan. Yang dipecahkan batunya itu. Nah, yang Aji Joyo yang sebelah sini tadi.
Nah inilah mereka ini yang mengganggu 4 kaki, tangan-tangan supaya lumpuh maksudnya. Nah nanti akan kita cabut. Nah begitu pemirsa sahabat BI. Sudah ya, atur nuhun, terima kasih banyak ya Mas Narko ya. Nah, jadi intinya nanti akan kita bereskan, akan kita bersihkan. Nanti tempat ini sampaikan dengan raja Anda akan saya pagar secara alam gaib supaya seperti utuh kembali. Ya, saya dengan bangsa Anda mohon maaf kalau salah ya. Nah, karena kami ya Mas Narko ya, kita tidak tahu bahwa tempat ini ada yang menjaga, ada yang menghuni. Atur nuhun ya. Bah ya. Bah. Yang sering menampakkan sosok emas Anda siapa? Melabui manusia. Singo. Ini yang sering menampakkan di tempat Belanda ya? Benar ya? Nah, jadi sahabat DU bahwa dulu tempat ini adalah tempat persembunyian mereka perang ketika melawan Belanda. Begitu Om Boim. Jadi ketika di situ ada tempat, sekarang pun masih ada ya Om Boim. Kita pernah ke situ membuka tabir gaib yang di sana, bahwa di sana ada emas dan segala ada emas dan semacamnya Mas Boim. Ternyata tidak ada Om Boim. Itu tipu-tipu bangsa jin-jin yang ada di sini. Ini benar gaibnya ya, pintu gaibnya ini ya, gerbangnya ya. Yang tengah sebelah sini ya, sawah ya. Yang atas di pojok sebelah sana. Benar ya? Itu yang menjaga Keris Mojojoyo, benar. Itu Om Boim. Jadi pemirsa, ini sebenarnya lokasi batu kembar ini itu tidak jauh dengan bangunan Belanda yang pernah kita ungkap tempo hari ya, Pak Jeli ya. Benar, gitu. benar. Jadi karena ada beberapa orang yang istilahnya untuk mengungkap kejadian misteri di batu kembar ini, karena salah satunya adalah bapaknya Mas Narko itu yang sakit setelah sebenarnya bukan ayah dari Mas Narko ini yang memecah batu ini, betul ya, Mbah ya? Yang orang mecah lain, suruh ya. orang lain. Tapi kenapa Abah menyakiti ayahnya Mas Narko ini? Karena pemilik ya. Nah, karena Sebenarnya sudah kasih Abah, maksudnya peringatan nggak sih sama Abah kalau batu ini jangan dipecah gitu? Sudah. Tetapi Apa? dulu- Seperti apa peringatannya? Maksudnya datang dalam mimpi atau seperti apa? Berapa kali Abah memperingati bahwa batu itu sudah sering ya? Anda ada pusaka ya? Ada pusakanya. Ada pusakanya. Anda bisa terbang sana, terbang sini, bisa menyakiti manusia. Ada pusakanya, benar. Di mana pusaka Anda? Ada. Tapi tadi saya lihat lewat sini, Anda di pojok sebelah sana di dekat pohon itu pusaka Anda. Suatu saat saya ambil, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena kalau itu tidak diambil, nanti Anda mengganggu bangsa manusia. Iki sing nakal, bener. Iya, iki sing nakal kan? Sing sering mutar-mutar ganggu manusia iki bener. Nah, itu Anda pusakanya di situ saya ambil nanti ya. Suatu saat saya ambil ya. Tidak boleh. Tapi jangan ganggu bangsa manusia di sini ya. Orang mau ke sawah, benar. Maghrib batu seperti gelundung. Jadi ya, batu Boy. yang gelundung Iya, itu ya dia. iki kelakuannya iki. Betul Anda. Ya dari atas Jangan aku digelundungkan. ngikutin. Ya Mas Narko ya. Itu batu dari atas digelundungkan. Ini mulai bangsa jin ini Om Boim. Nah ini jadi seperti lampu hidup ya ini dia lari gitu karena dia ini bisa merubah apa ya malik rupo kalau kata orang Bisa Jawa. berubah-ubah gitu ya. Gitu. Atur nuhun. Terima kasih ya. Atur nuhun, saya nggak mau ribut-ribut karena saya sudah selesai tugasnya dengan guru Anda. Ya, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Ya, bukan untuk cari hebat-hebatan ya Om Boim ya, untuk mengungkap saja. Paham? Ya. Atur nuhun. Mas Joko dengan Mas Wi tolong keluarkan. Kita harus ngomong ini. Ya. Atur nuhun ya. Ya. Tolong nenek minum, tolong minum. Wah, ya pasti pan. Tolong nenek minum, nenek minum. Tolong nenek minum. Wah, Jadi tadi Anda sudah diperingatkan kalau seandainya Anda masih mengganggu bangsa manusia yang aktivitas di perkebunan ini atau lokasi sini, maka nanti Abah Cili akan mengambil pusaka Anda. Gimana? Anda mau masih tetap mengganggu? iki celuk kayak
Om Boim. Ki, ya. Dia dipanggilnya Ki, senangnya dipanggil Ki. Jadi Ki sih muter-muter Om Boim. Tapi ini ada pengaruhnya Om Boim. Pengaruh seperti Ketika apa? zaman Belanda dulu, mereka yang menakut-nakuti bangsa Belanda itu supaya pergi dari sini. Ya, karena dia dulu pernah berjasa ya Om Boim. Jadi kita tidak usah mengganggu mereka Om Boim. Karena kita bukan cari hebat-hebatan ya Om Boim. Oke, terima kasih Ki. Ya, silahkan Anda mengganggu, tetapi orang yang tidak benar itu saja. Jangan mengganggu. Dia balik. Apa? Oh, kalau Waktunya maghrib maghrib pulang. kembali ngono Mas Narko. Intinya pesen nama masyarakat apa Jam- pesennya? Pesannya Apa? apa? Jam 12 Biar masyarakat kembali. tahu di sini. Beduk ya balik, maghrib ya balik. Oh, itu ya. Kan Jadi kita mengganggu. oh begitu. Ya, Jadi ya, kalau ya, beduk waktunya beduk pulang, tengah hari waktunya maghrib pulang. Gitu. Tapi kalau umpamanya malam orang mau cari, kita akan keluarkan Ki Singo Ki. Ayo, Om Joko tolong Om Wi Jaya. Kayak minum, tolong. Ayo, sahabat, wawancarai. Ayo, Om Boim. Sobat BU itu tadi mediator kita sudah kita tanya-tanya ya, sudah jelas ya Abah Cili Iya. ya. Jadi intinya mereka mengganggu juga yang dari singa ini tadi. Jadi kalau umpamanya tengah hari waktunya istirahat gitu ya. Karena ada 4 ya Om Boim ya. Ada singa, ada macan 2 dan ada ular ya. Nah, jadi yang menjaga di sini itu sebenarnya macan, siluman macan. Nah, jadi inilah pintu gerbangnya Om Boim. Pintu gaibnya gerbang di sini itu ini, pintu gaibnya. Lalu yang tengah itu dijaga oleh singa ya Om Boim. Di Singa dan ular. Nah, maka kalau di sini itu penjaganya. Kalau yang paling tua di atas Om Boim. Kalau yang sering terjadi kecelakaan, motor sering masuk ke apa ya? Ke ini Om Boim ke tengah hutan ya maksudnya. Nah, itu tempatnya yang paling tua Om Boim. Nah, maka kemarin kita telah komunikasi dengan mereka. Mereka menyampaikan kita jangan sampai ribut-ribut Om Boim. Karena memang kesalahan ini ya kesalahan manusia sebenarnya. Karena sudah disampaikan jangan dipecah, tetapi dia masih memecah batu ini Om Boim. Nah, ketika kita saling menghargai sesama alam gaib atau alam manusia, insya Allah tidak terjadi sesuatu Om Boim. Jadi kita ambil hikmahnya ya Om Boim ya. Ya Om Boim. Jadi begitu saja pemirsa BU Bintang Utara dimanapun Anda berada ya, bahwasannya ya kalau memang ada sesuatu yang sakit gara-gara pecah batu ini ya semua atas izin Allah ya. Benar. Jadi ya semua seperti itu. Jadi intinya kita harus selalu menjaga, Menghargai ya, Bu Em. menghargai lingkungan ya, baik alam gaib ataupun alam gaib terhadap alam nyata seperti kita. Baiklah itu saja, jangan lupa like, subscribe ya, kemudian komennya dan share sebanyak-banyaknya video kita supaya nanti akan banyak ditonton ya. Iya. Karena video kita ini adalah di channel yang baru Bintang Utara, jadi subscribe-nya jangan lupa. Yang ada DDS-nya Om Boim ya. Oh ya, Jadi Bintang Utara yang DDS. ada DDS-nya. Nah, DDS itu seperti itu. doa-doa semua. Nah, Itu betul sahabat sekali. BI. Baiklah, itu saja ya, kita pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.